Oke teman-teman investor, pernah nggak sih kalian nemu saham yang wow, di atas kertas kelihatannya murah banget, murah kebangetan malah. Tapi di sisi lain ada feeling, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah hari ini kita bakal jadi detektif. Kita akan bedah tuntas saham INAI atau Indal Aluminium Industry. Pertanyaannya simple tapi krusial. Ini beneran permata tersembunyi atau jebakan nilai? Dan ini nih yang bikin kita noleh. Coba lihat angka ini. Menurut hitungan nilai intrinsik, saham ini potensinya undervalued sampai 97,4%. Gila kan? Angka segini tuh kayak umpan super lezat di depan mata. Siapa yang nggak tergoda? Tapi sebagai investor cerdas, kita tahu, nggak semua yang kelihatan mengkilap itu emas kan? Nah, ini dia dilemanya. Di satu tangan, kita punya kesempatan buat beli perusahaan industri raksasa dengan diskon 97%. Tapi di tangan yang lain, bisa jadi ini adalah tiket menuju jurang. Jadi misi kita hari ini adalah mengupas bawang ini lapis demi lapis, sampai kita ketemu intinya. Oke, sebelum kita terjun ke angka-angka yang bikin pusing, ada aturan emas nomor satu dalam investasi. Apa itu? Kenali bisnisnya. Jangan cuma hafal tikernya. Jadi, yuk kita mundur selangkah. Kita kenalan dulu sama INI. Siapa sih mereka ini sebenarnya? Satu hal yang perlu kita catat, INAI ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, bukan pemain baru. Mereka udah ada dari tahun 1971 loh. Dan yang lebih penting, mereka itu bagian dari Maspion Group. Siapa sih yang nggak tahu Maspion? Ini jelas ngasih mereka bobot, sejarah, dan nama besar. Lihat deh skala operasinya. Ini bukan garasi rumah yang disulap jadi pabrik ya. Ini pemain kelas kakap di industrinya. Pabrik segede ini nunjukin kalau mereka punya kapasitas produksi yang luar biasa besar, bahkan untuk level Asia Tenggara. Jadi, kalau kita lihat jejak rekamnya, jelas banget. Pengalaman puluhan tahun? Cek. Udah jadi perusahaan publik dari tahun 90-an? Cek. Sertifikasi standar internasional? Cek juga. Jadi, dari sisi sejarah, nggak ada yang meragukan. Ini bisnis beneran, bukan abal-abal. Oke, sampai sini kelihatannya bagus-bagus saja kan? Perusahaan tua, besar, bagian dari grup ternama. Tapi ingat kata-kata ini. Kita sebagai investor nggak dibayar dari cerita masa lalu. Kita dibayar dari potensi masa depan. Dan untuk tahu masa depannya, kita harus lihat kondisi keuangannya sekarang. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok tajam. Anggap aja ini momen reality check. Coba lupakan dulu nama besar Mas Pion, lupakan sejarah panjangnya. Sekarang, kita biarkan angka-angka yang bicara. Dan saya peringatkan, siap-siap ya, karena apa yang akan kita lihat bakal beda jauh sama cerita indah barusan. Ini dia red flag pertama. Lihat grafiknya. Pendapatannya turun terus. Dari 1,4 triliun turun ke 1,2 triliun, terus diproyeksikan anjlok ke 0,8 triliun. Artinya apa? Sederhana, mesin utama bisnis mereka lagi batuk-batuk. Parah. Kalau pendapatan turun itu batuk-batuk. Yang ini lebih parah lagi. Ini udah pendarahan. Lihat deh, dari yang tadinya masih untung tipis di 2021, tiba-tiba jeblok, rugi ratusan miliar, dan ruginya konsisten. Ini bukan lagi tahun yang buruk, ini alarm bahaya. Perusahaan ini lagi bakar duit, bukan cetak duit. Oke, sebelum saya kasih lihat angka horor berikutnya, kita samain persepsi dulu ya. Ada yang namanya rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Gampangnya, ini ngukur seberapa banyak utang perusahaan dibanding modalnya sendiri. Normalnya, angka di atas 2 aja udah bikin analis was-was. Nah, untuk INAI, angkanya adalah 12,32. Yah, Anda nggak salah dengar, 12,32. Coba direnungkan dulu angkanya. Ini bukan lampu kuning lagi, ini udah sirene tsunami meraung-raung. Utangnya 12 kali lipat lebih besar dari modalnya. Ini level risiko yang wow, super tinggi. Istilah dinding utang jangka pendek ini pas banget buat gambarin situasinya. Bayangin aja, mereka punya utang lebih dari 1 triliun rupiah yang harus lunas dalam waktu dekat. Masalahnya, kantong mereka lagi bolong. Jadi ini beneran kejar-kejaran sama waktu. Oke, saya tahu. Gambaran keuangannya surem banget, bikin pesimis. Tapi, apakah ini akhir dari cerita? Tunggu dulu. Justru disinilah bedanya investor biasa sama investor hebat. Investor hebat nggak langsung kabur. Mereka akan bertanya, ada nggak jalan keluarnya? Nah, sekarang kita coba cari tahu. Sekarang kita pasang topi analis kita. Kita akan lihat 2 skenario. Skenario optimis atau bull case-nya, apa sih yang bisa bikin perusahaan ini bangkit lagi? Dan skenario pesimis, bear case-nya.
Apa yang bisa bikin perusahaan ini tamat? Ngerti dua sisi ini, itu inti dari manajemen risiko. Harapan pertama datang dari tren kendaraan listrik atau EV. Ini lagi happening banget kan? Dan Eni sebagai produsen aluminium, posisinya strategis banget buat nyuplai komponen. Ini bull case-nya. Tapi bear case-nya, buat bisa main di industri EV, butuh modal gede buat upgrade pabrik. Nah, modalnya dari mana kalau keuangan lagi berdarah-darah? Ada harapan kedua, yaitu pasar panel surya. Nah, ini menarik. INAI mulai geser haluan buat bikin rangka panel surya. Ini langkah pinter banget karena pasar energi terbarukan ini lagi booming di seluruh dunia. Potensinya gede dan marginnya bisa jadi lebih tebel. Ini bisa jadi kartu truf mereka. Tapi seindah apapun rencana masa depan, mereka harus ngelewatin rintangan di depan mata dulu. Ada 3 monster besar yang menghadang. 1, harga aluminium dunia yang naik turun kayak roller coaster. 2, si dinding utang 1 triliun yang makin dekat. 3, pasar properti dan konstruksi yang masih belum bergairah. Salah satu aja dari monster ini bisa ngegagalin semua rencana indah tadi. Oke, kita udah lihat semuanya. Sisi bagusnya, sisi jeleknya, sama sisi yang bikin merinding. Sekarang bagian paling penting nih, gimana cara kita sebagai investor merangkai semua puzzle ini jadi satu kesimpulan. Inilah yang saya sebut paradoks Eni. Dilema banget. Di satu sisi, valuasinya murah mampus. PBV-nya cuma 0,31 dan mereka punya tiket masuk ke industri masa depan kayak EV dan panel surya. Tapi di sisi lain, utangnya segunung, rugi terus-terusan, dan pendapatannya makin ciut. Keduanya fakta, dua-duanya nyata. Nah, sebagai mentor, tugas saya di sini bukan buat bilang beli atau jual. Sama sekali bukan. Tugas saya adalah membentangkan peta di depan Anda. Saya tunjukin di mana potensi emasnya dan di mana letak ranjau-ranjaunya. Keputusan final itu ada di tangan Anda, sang komandan. Jadi kesimpulannya gimana? Eni ini jelas masuk kategori high risk, high potential return. Risikonya gede banget, tapi kalau berhasil, imbal hasilnya juga bisa luar biasa. Nggak ada area abu-abu di sini. Kuncinya cuma satu, kenali risikonya. Lalu tanya ke diri sendiri, gue siap nggak dengan risiko segede ini? Perut gue kuat nggak? Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Untuk saham kayak Eni, jangan tanya apakah ini murah. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, apakah perusahaan ini bisa bertahan hidup? Cukup kuat nggak napasnya buat lari maraton sampai semua potensi emasnya itu kelihatan? Karena harga murah itu percuma kalau perusahaannya nggak selamat. Jawabannya Anda yang tentukan.